Aku beli ini nih, baru muncul variannya. Oh iya. Dari milk nih. Coba deh. Boleh dicobain nggak sih boleh ya? Boleh banget dong. Aku makan ya. Eh. Nih. Enak banget ya, apa nih mereknya nih? Nih, mereknya Cadbury Dairy Cadbury. Milk. Dairy Milk. Tau nggak ini dari perusahaan mana? Perusahaan apa ya? Perusahaannya sih namanya Mondelez, tapi aku nggak tahu kalau coklatnya coklat mana sih ini semua. Nggak tahu. Kamu mau tahu? Ini tuh dari perusahaan namanya itu Cargill, sebuah perusahaan multinasional yang ada di berbagai negara. Gitu. Baru tahu, baru pernah dengar. Tapi besarnya di mana dia? Banyak, dia kan multinasional, jadi di berbagai negara gitu. Tapi di balik manisnya ini, gak manis itu loh prosesnya. Oh iya, emang kenapa? Ini kita cari tahu aja deh. Boleh Yuk. yuk. Sekarang kita akan bahas bagaimana proses supply chain dari kokoa. Nah, kokoa itu asal dari mana sih yang kita makan sebagai coklat ini gitu ya. Nah, pertama-tama dari cocoa plantation, mereka akan diproses oleh farmernya, dikumpulkan oleh yang namanya suatu pengepul, gitu ya. Nah, pengepul ini kemudian akan membantu dalam proses fermentasi dan juga supaya kokoa ini bisa nanti dikirimkan ke yang supplier lebih besar lagi. Nah, itu disebut sebagai proses produksi. Kemudian berikutnya ada di proses namanya processing dan transport. Dimana di sini itu yang biasanya pemain-pemainnya lebih besar lagi. Contohnya itu di refineries ataupun di grinders. Yang salah satunya adalah Cargill. Cargill ini merupakan salah satu perusahaan yang besar ya, jadi multinasional levelnya. Dan dia mengambil sumber kokoanya ini dari berbagai negara, termasuk ada di Indonesia, di Brasil, ada juga di negara-negara di benua Afrika, seperti Pantai Gading. Nah, kemudian setelah dari Cargill ini dibawa kemana lagi? Barulah dibawa ke yang namanya di proses manufacturing. Baru coklatnya ini diolah untuk sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang jadi produk makan, ada yang di bidang beauty dan kesehatan. Ini yang mungkin lebih sering kita lihat ya, brand-brandnya seperti tadi Cadbury, kemudian ada Hershey dan juga lain-lain lagi. Baru dari manufacturing ini dibawalah ke retailer, di mana kita bisa membelinya lewat supermarket ataupun lewat order-order di online. Panjang banget ya prosesnya. Nah, salah satu kan tadi ada Cargill tuh disebutin. Nah, kasus nggak manisnya ini tuh datang dari Cargill. Oh, kenapa sih emang? Berkaitan sama eksploitasi anak di bawah umur, child labor dan juga kerja paksa. Tahun 2021 mereka tuh dituntut di Brazil ya, ini konteksnya di Brazil ya. Mereka tuh dituntut atas laporan kalau mereka tuh diduga melakukan tindakan child labor dan juga kerja paksa. Dan itu sudah bergulir dari 2005 sampai 2019 selama itu. Emang nggak ada yang laporin? Yang laporan itu kalau salah sudah 2 kali dilaporkan, tapi yang mereka itu si Cargill itu menolak bersalah karena sebenarnya case ini tuh terjadi bukan Cargill-nya, terjadi di kalau tadi tuh di produknya, di awal masuk awalnya itu. Nah, si pemasoknya itu melakukan kerja child labor dan kerja paksa. Mau tau nggak ada korbannya sebanyak 148 orang sepanjang 2005 sampai 2019 itu ada kerja paksa, ada child labor juga di dalam situ. Ya kayak gitu mereka tetap menolak, disalahkan ya karena yang melakukan kan bukan mereka langsung gitu lah ya kan, yang melakukan itu si pihak rantainya itu. Jadi mereka tuh digugat buat membuat ganti rugi sama juga mereka tuh diminta buat kebijakan atas kasus ini gitu. Kasus ini belum kelar mas, karena ya itu tadi mereka masih kekeh kalau emang ya kan buat saya yang ngelakuin kan rantai pemasoknya aja gitu. Berarti kan pas lagi ada yang melapor nih, nah hasil putusannya juga gimana menentukan dia bersalah kah atau enggak? Kalau hasil tuntutannya itu memang bersalah karena memang terbukti kan selama 2005 sampai 2019 itu mereka memang terbukti melakukan tindak paksa ke 148 orang. Ada anak kecil dalam itu, yang anak kaum menengah ke bawah itu yang kurang pendidikan juga. Parah ya. Padahal perusahaannya gede ya. Gede banget. Cuma itu agak susah juga, kita nggak bertemu langsung sama perusahaannya gitu kan, kita ketemunya sama yang brand di luar gitu. Iya. hal ini tuh benar-benar melanggar bisnis etika. Benar. Apa aja tuh yang dilanggar? Sumber mulanya terjadi tindakan anti etis ini
tentu kita tahu ya setiap manusia kan mereka menimbang-nimbang apakah perbuatan ini etis atau enggak. Nah, tapi ada kalanya kita menghadapi suatu situasi yang membuat kita bingung gitu, karena pilihannya itu abu-abu, gak jelas yang mana yang baik dan yang enggak. Tapi yang muncul adalah antara baik sama baik, atau yang mana yang paling buruknya mendingan lah gitu. Nah, kondisi ini disebut sebagai ethical dilemma. Nah, di dalam menentukan keputusan apakah tindakan kita etis atau enggak, seringkali ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang merumuskan bagaimana sih pola berpikir kita gitu. Ini disebut sebagai ethical reasoning. Dari sekian banyak teori, kurang lebih ada dua yang sangat umum dipakai, yaitu adalah deontologi dan juga utilitarianism. Kalau deontologi, jadi kita memutuskan suatu etis atau enggak itu berdasarkan universal norm atau norma yang universal diterima. Misalkan ketika kita mau mempekerjakan orang, ya ada baiknya kita memperhatikan waktu kerja mereka dong. Kalau yang etis ya jangan berlebihan waktu kerjanya gitu. Tapi di sisi lain ini kerugiannya mungkin agak susah diterapkan dan juga ada biaya lebih. Untuk teori satu lagi, si utilitarianism ini berbicara bahwa ethical decision ini adalah tindakan yang didasari oleh bagaimana sih untuk kita menentukan tindakan ini etis atau enggak. Ini disebut sebagai ethical reasoning. Dan ada banyak sebenarnya teorinya, tapi di sini kita bahas dua aja yang cukup terkenal, cukup populer. Yang pertama ada deontologi dan yang kedua ada utilitarianism. Kalau deontologi ini bicara bahwa suatu tindakan etis itu berdasarkan universal norm ataupun norma yang secara universal dilakukan oleh seluruh manusia. Nah, tentu ada kesulitannya gitu dalam mengimplementasikannya karena ada berbagai kultur yang berbeda dan setiap pihak punya berbagai macam pandangan, sehingga bisa menyebabkan kesulitan dalam implementasinya dan juga ada biaya lebih yang harus dibayar. Kemudian untuk yang teori kedua itu utilitarianism. Kalau utilitarianism ini berbicara bagaimana tindakan etis itu adalah yang memberikan dampak baik terbanyak untuk orang yang paling banyak. Jadi ini yang mana yang bisa memberikan efek at least paling banyak win-win gitu. Sedangkan di sisi negatifnya mungkin kita perlu ada mengorbankan hal-hal tertentu, hal-hal yang bisa dianggap dikucilkan gitu atau minoritas. Nah, ini biasanya sering dipakai nih si utilitarianism ini oleh bisnis karena tentu sebagai bisnis kan mau cari profit yang banyak ya. Jadi perlu ada yang sebagai trade off ataupun yang dikorbankan untuk mencapai hal yang lebih besar gitu. Seperti Cargill itu kan termasuk dalam MNC atau multinational corporation. Itu berkembang dari adanya globalisasi yang ada di dunia, yaitu seperti integrasi, ekspansi bisnis, dan lain sebagainya. Karena untuk memaksimalkan profit yang dikatakan Nicholas, globalization mengakibatkan adanya unethical practice, yaitu upah yang tidak sepadan dan juga jam waktu yang kerja yang panjang. Bahkan seperti yang ada terjadi di Cargill, ada terjadinya child labor. Dan perusahaan MNC ini melakukan ekspansi bisnisnya di negara yang berkembang karena untuk mendapatkan maximize profit yang lebih tinggi karena mengeluarkan biaya yang lebih rendah. Bicara soal maximize profit, nggak cuma itu aja sih sebenarnya yang jadi sorotan dari publik. Tapi makin kesini kan orang udah makin sadar ya akan adanya kebutuhan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Kita mungkin sudah sering dengar namanya CSR ataupun Corporate Social Responsibility. Cargill sendiri sebagai salah satu perusahaan multinasional, mereka juga udah menerapkan program CSR sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, mereka udah menerbitkan satu program sustainability yang dimulai dari supplier, kemudian sampai ke co-op-nya, kemudian community liaison-nya, bahkan sampai ke hulunya di farmer. Itu mereka udah berusaha untuk menerbitkan program pemantauannya. Ini menurut yang sudah dipublikasikan di Cargill secara resmi. Tapi yang sebelah sana gitu ya, ini non-financial reporting. Angka-angka ini sebetulnya ya adalah angka yang terreport gitu ya, atau termonitor.
pada kenyataannya kita seringkali menghadapi kesulitan seperti yang tadi udah kita bahas di depan ya, kesulitan di dalam memonitor angka-angka ini munculnya dari mana. Tuh. Kalau kita lihat journey-nya dari farmer sampai ke consumer, itu sepertinya Cargill sudah memperhatikan gitu bagaimana bisa menerapkan bisnis yang sustain. Tapi pada kenyataannya kita nggak bisa memaksa dari chain sebelum sampai Cargill itu untuk menerapkan value yang sama ataupun nilai etika yang sama. Nah, disinilah susahnya untuk menerapkan sustainability dari perusahaan. Itu tadi teorinya Flo. Berkaitan banget ya sama soal masalah child labor ini kan. Nah, kalau kita gali lebih lanjut nih Mas, kalau si Cargill ini sebenarnya melakukan namanya social washing. Yang karena kan dia kan kena kesan buruk ya soal masalah ini. Nah, mereka tuh melakukan social washing dengan ini nih, salah satunya ini Mas Niko. Mereka itu nulis kalau mereka itu Cocoa Life, bikin program namanya Cocoa Life. Tujuannya dia mau mensejahterakan petani kakao. Ceritanya Itu kan kalau kita lihat kayaknya keren banget kan, citranya baik banget. Padahal tahu sendiri mereka tuh melakukan kerja paksa di lapangan. Selain Cocoa Life ini, mereka tuh juga melakukan social washing di websitenya. Kalau kalian akses websitenya Cargill di seluruh multinasionalnya dia, itu menuliskan kalau mereka tuh mendukung kesejahteraan petani, mendukung anak-anak juga. Padahal ya mereka sebenarnya tutup mata gitu. Nah, kalau sama supplier bener, nah pemasok cocoa itu sendiri. Benar kan, karena mereka merasa not feel guilty ya, feel not guilty, mereka nggak bersalah atas kasus ini kan Mas, Mbak. Nah, mereka ini sebenarnya kan tadi aku udah bilang di awal, mereka tuh dituntut untuk membuat kebijakan. Nah, ini berhubungan sama CSR-nya perusahaan Cargill sendiri, karena mereka memang diminta mempunyai kebijakan yang mengatur soal child labor ini, dan seharusnya tuh mereka tuh transparan atas kasus ini. Even ini memang terjadi di rantai pemasoknya mereka itu sendiri gitu. Berat sih, memang kedengarannya agak berat ya, karena kan kebijakan multinasional, standar kerja beda-beda, apalagi kan tahu sendiri kan perusahaan besar gimana cara monitoringnya itu. Padahal ini sebenarnya kan orang-orang juga udah mulai sadar ya pentingnya sustainable business gitu ya. Ini tuh wah, ini bisa misleading sih sebenarnya gitu kalau banyak orang nggak tahu kenyataan sebenarnya. Iya, kan mereka benar-benar langsung nulis aja nih kalau kita emang Cocoa Life sistem mengatur memfasilitasi kesejahteraannya si para petani kakao gitu. Padahal dari masalah yang itu juga dia terkesan seperti tidak mau mencampuri urusan masalah supplier itu ya. Makanya itu mereka digugat buat kebijakan biar nggak lepas tangan gitu loh atas perbuatan yang memang bukan mereka langsung, tapi kan gimana pun juga petani kakao itu kan pemasoknya mereka. Nah, apalagi masih era globalisasi itu kan yang paling ditakutkan itu soal eksploitasi ekonomi. Emangnya apa? Jadi kita tuh nggak boleh gitu loh mempekerjakan, istilahnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, apalagi mempekerjakan anak di bawah umur buat dapat ekonomi doang. Oh, itu mah ya masuk dalam unethical practice di globalization untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan biaya produksi sedikit. Ya kan mereka juga rugi kan kalau ngelaporin pemasoknya, ganti pemasok lagi kan agak mahal sih pasti. Iya, gitu. Mereka pasti, kalau menurutku sih ya, mereka itu mencari supplier yang murah supaya profitnya bisa maksimal. Nah, suppliernya mencari anak-anak biar lebih murah juga daripada menggaji orang-orang SDM-nya tinggi, ya anak-anak aja gratis tuh biayanya. Apalagi kerja paksa kan. Kebetulan juga mungkin lingkungan sekitar nggak mendukung untuk orang tua membiayai hidup mereka gitu, hidup anak kecilnya. Kan berarti kalau kayak gini mereka banyak cari perkebunan kokoanya tuh di negara-negara berkembang ya. Pasti edukasi orang tuanya ini juga nggak bisa melawan negara-negara yang lebih maju kan sumber-sumbernya. Malah kemungkinan sebenarnya anak-anak yang kerja di sini itu misalnya bukan dipaksa tapi memang terpaksa memenuhi kebutuhan ekonomi kan, membantu orang tua gitu-gitu. Malah jadinya globalisasi berpengaruh banget nih di kasus si coklat manis ini. Soal tadi Mas Cika sempat bilang utilitarianism. Seharusnya kita tuh memang kalau dalam perusahaan mementingkan kepentingan bersama yang memang terbaik lah gitu.
Contohnya mungkin berat ya kalau kita bilang memberhentikan kerja paksa agak sulit ya, tapi daripada kita kerja mencari ekonomi tapi dengan cara yang agak ya tidak etik, tidak unethical, seharusnya memang ya carilah masuk yang emang normal gitu loh. Betul. Meskipun sulit ya. Dan mahal, dan mungkin agak mahal. Selain melakukan tindakan yang paling membawa kebaikan buat banyak orang, kita tetap harus pentingin orang-orang minoritas yang turut ikut andil di dalam supply chain-nya, termasuk si orang-orang yang menjadi petaninya di sini. Iya, setidaknya ketika mereka membangun suatu perusahaan di negara berkembang itu, mereka harusnya menimbulkan efek-efek yang baik dong, ya dampak-dampak yang baik, memberikan dampak yang baik ke lingkungan sekitarnya nggak sih? Apalagi multinasional kan, besar banget tuh cakupannya. Ya, intinya tuh sebenarnya Kargil ya itu yang bikin parahnya adalah mereka nggak bisa bersalah, itu aja sih yang paling. Tapi emang susah sih, gimana ya? Enggak kok, kasus ini juga pernah terjadi di IKEA. IKEA juga pernah suppliernya ternyata menggunakan chat label gitu loh. Nah, ternyata setelah ditelusuri memang benar terjadi seperti itu. Jadi kayak daripada dari pihak IKEA, daripada pihak IKEA menutup pemasok bisnis yang akan memberikan keuntungan, mereka mengadakan yang namanya Save the Children, dan juga ikut berpartisipasi di UNICEF, dan juga dia bahkan sampai buat EY, itu kode etik yang digunakan di IKEA untuk masalah pemasok kerja yang ada di perusahaannya. Berarti IKEA mengakui. Betul. Oh, setelah mengakui dia mengambil tindakan real nyata. Kalau mereka memang tidak melakukan child labor. Benar. Jadi di sekitaran pemasok di wilayah negara berkembang yang ada IKEA-nya, pemasok IKEA-nya, mereka itu kayak mendukung pendidikan anak-anak kecil, gitu-gitu deh, pokoknya bagus deh itu. Bahkan menyumbangkan banyak dana loh ke UNICEF. Beneran itu sudah Terbukti terjadi. ya? Terbukti. Berarti bukan social washing lagi. Berarti sebenarnya nggak susah dong Mas buat menyelesaikan masalah si kayak Kargil gini. Tergantung mau apa nggak maunya aja bertindak kan sebenarnya. Balik lagi, mereka ingin mengurangi maksimal profit. Iya, gak usah ngerti banget ya. Jadi sebenarnya apa aja sih Mas yang bisa diadopsi lah sama perusahaan lain gitu? Sebenarnya apalagi kan makin kesini orang-orang makin pintar ya, makin aware sama isu sustainability bisnis ini. Aku yakin sih dengan adanya standar laporan yang baru ya dari berbagai regulator, harusnya bisnis-bisnis ini makin sadar gitu lah bahwa bisnis itu bukan tentang profit aja, tapi bisnis itu juga bagaimana kita mempromot sustainability atau keberlanjutan orang-orang yang bahkan mungkin jadi target konsumen kita nanti gitu. Makanya udah nggak zaman lah social washing ini lah. Iya, benar. Nah makanya kayak sekarang kan udah ada ESG tuh ya. Harusnya tuh perusahaan benar-benar dinilai berdasarkan ESG itu. ESG panjangannya apa sih? ESG tadi environment ya fotonya ini tuh. Governance, Social, dan government. Oh, pemerintah. Governance, cara praktek bisnis yang beretika gitu ya. Nah, dari si masalah Kargil dan IKEA tadi tuh, dari si coklat ini nih, apa sih poin yang bisa dijadikan pelajaran lah buat another perusahaan gitu? Ya harusnya dia mengikuti kayak financial reporting yang dilakukan ESG itu sih, memberikan dampak yang baik ke lingkungan sekitar di pemasoknya itu, kayak meningkatkan kualitas pendidikan, which is dimana pasti kan MNC multinational corporation itu pasti kan melakukan ekspansi bisnis itu kan di wilayah berkembang, which is pendidikannya masih pada kurang gitu-gitu. Nah mereka tuh harus berperan tuh di situ, meningkatkan kualitas pekerjaan juga penting, SDM-nya juga ya berarti. Tapi kalau kayak IKEA itu sih, kalau perusahaan lain kalau memang terkena misalnya kasus soal ya apapun kasusnya, kalau di sini kan child labor ya, mungkin dia emang harus punya bukti nyata gitu loh. Iya benar. Jangan cuma kayak denial dan menolak sesuatu, tapi ya kalau kamu salah, improve something yang memperbaiki si masalah itu tadi itu sih. Kalau kita punya perusahaan gitu ya, let's say, kira-kira menurut kalian yang
beretika itu gimana? Yang mengikuti peraturan atau penilaian dari non financial reporting ESG dong. Berarti kalau kita misalkan punya perusahaan ya, gimana sih yang baik biar kita nggak omdo gitu? Nah kalau ini sih sebenarnya kalau memang mereka tetap mau tulis kayak mereka punya Coco Life sih, ataupun di website masih mau menulis kalau mereka tidak setuju dengan jadwal yang berat ataupun jam sih sebenarnya nggak masalah, hak perusahaan juga kan buat nulis mereka memang seperti itu. Cuma ya emang bukti nyata aja, ada bukti nyatanya sampai ke pemasok. Iya, jadi jangan hanya kayak oh aku enggak, tapi sampai habis dari awal sampai akhir tuh emang harus bersih. Kalau memang mereka nggak mau dikatakan kalau mereka tuh social shame. Berarti gitu. itu challenge yang harus diselesaikan oleh seluruh Perusahaan di dunia. bener, Betul. nggak apa-apa klaim asalkan nggak overclaim. Betul. Untuk di negara maju maupun negara berkembang. Nah, nih mesti kok coklatnya. Kamu bawa pulang. Iya.